Ya nggak apa-apa di tengah-tengah. Ya, jadi itu mungkin yang tadi rancangan ini mungkin sudah baik, tapi kita bisa maksimalkan seperti itu lebih baik lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini di sini kan kita punya materi ya. Nah, ini sama persis keduanya. Karena sama persis keduanya kita bisa gabungkan saja di kelas parent-nya, yaitu kelas mata pelajaran seperti itu. Nah, di sini sehingga sebenarnya otomatis nanti si informatika, kimia ini akan mewarisi dari kelas mata pelajaran ini, dari yang tadi materi, kemudian nilai, hasil, gabung seperti itu. Nah, nanti yang ada di dalam kelas informatika dan kelas kimia itu kita masukkan sebentar. Nah, kita masukkan data-data atau metode yang spesifik ke kelas informatika. Misal kalau di mata pelajaran informatika yang berkaitan apa? Misal ada lab komputer gitu. Nah, informatika kan sesuatu yang spesifik apa sih? Datanya itu adalah misal jumlah komputer lab ya mungkin, atau jumlah komputer yang rusak, atau jumlah komputer yang masih bisa berjalan ya, seperti itu, atau mungkin operating system di lab kayak gitu kan bisa saja seperti itu. Dan kemudian nanti kita juga bisa masukkan suatu data yang spesifik di mata pelajaran kimia ya. Mungkin kalau di lab kimia ya misal berapa sisa larutan larutan kimia yang ada ya, misal asam klorida, atau mungkin ya apa kayak gitu, misal cairan aqueous, atau mungkin ya cairan-cairan kimia apalah kayak gitu kan bisa. Nah, ini kan kedua kelasnya lebih spesifik seperti itu dibandingkan kelas yang pertama kayak gini sama persis, nggak ada yang membedakan seperti itu. Mungkin kalau dari saya untuk komentarnya itu aja sih. Kalau yang dari ini hanya implementasinya ya, bisa dicoba lah. Ini hanya implementasi dari kelas diagram ini kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari itu seperti itu ya. Kalau dari uji coba yang kemarin gitu, pertanyaannya kemarin seperti itu. Jadi yang pertama kemungkinan ya tipe datanya saja yang salah yang pertama, kemudian masih bisa dimaksimalkan seperti itu. Jadi kelas-kelas nama-nama yang sama, metode yang sama namanya kayak gitu, kita bisa gabungkan saja seperti itu. Nanti anak-anaknya ini hanya masalah-masalah yang spesifik seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang ini ya, di sini ya. Ini kan di sini semua sih ya. Kelas item, Pak, kelas item. Ini ya, Iya, ini ya. data arah itu, Pak. Kurang super di kelas, oh iya. Ini mungkin saya close dulu ya untuk WhatsApp-nya. Kelihatan soalnya. Nggak mau. Nggak mau close ya. Nah, nah ini ya yang udah nanti gampang itu. Item dengan tipe data array dari item seperti itu. Nah, ini mungkin saya sederhana saja ya. Mungkin saya bisa buat sederhana saja di sini cepat. Nah, mungkin seperti ini aja. Ini nggak saya buat persis ya, ini hanya mencontohkan saja soalnya. Jadi yang pertama kita punya item ya, saya kira rekan-rekan hafal ya. Ini saya udah share kan benar? Ya udah benar. Ini udah hafal ya cara membuat property method ya. Misal saya buat item di sini, ya ini saya kosongin saja. Ini hanya istilah saja. Nah, kemudian pertanyaan di nomor 2 ini adalah buatlah suatu kelas resep ya, resep, atau ya ini kalau ini kan konteksnya saya ingin buat suatu apa ya, ya aplikasi kasir lah sebenarnya sih ini, berarti kayak nota belanjanya seperti itu. Nah, ini kita punya kelas resep seperti ini. Nah, saya kira semuanya masih bisa buat ini ya, bisa buat transaction code ya untuk data transaksi, kemudian nah, ini mungkin saya langsung saja untuk ini, karena sudah mengerjakan semua juga, jadi bisa saya kasih tahu juga. Nah, mungkin ini kalau kalau kita lihat ya, perintahannya apa sih? Buatlah kelas resip dengan properti dan metode sebagai berikut kayak gitu. Nah, ini mungkin kalau transaction code dengan tipe data string mudah ya. Kita cukup buat mungkin public transaction tulisannya gimana? Oh ya, transaction code. Nah, dengan tipe data string. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian permintaan kedua apa?
buatlah suatu data items ya, data items, namun tipe datanya array dari kelas item. Nah, di sini ya. Kan tadi kita sudah buat kelas item di sini. Nah, kita buat items ya dengan tipe datanya array dari kelas item. Ini mudah ya. Kita tinggal buat public, nama nama datanya adalah item. Nah, tipe datanya adalah array dari kelas item seperti ini. Nah, ini itu otomatis akan menyimpan tipe datanya adalah ini. Jadi kalau ini seperti ini. Jadi misal, jadi sebenarnya ya kita akan menyimpan objek dari kelas ini saja seperti itu. Nah, untuk pembuatan ini mungkin saya zoom dikit. Nah, untuk membuat item dengan tipe data array dari item itu caranya seperti ini. Nah, seperti ini saja. Nah, kemudian kalau di sini membuat buyer dengan tipe data buyer seperti itu dari kelas buyer. Berarti mungkin kita buat kelas buyer dulu seperti ini. Nah, nanti kita bisa tambahkan berarti public buyer berarti pembeli dari suatu transaksinya ya, dari dengan buyer seperti ini. Nah, seperti ini saja nanti. Nah, seperti ini saja nanti tinggal di ya selanjutnya gampang ya, kasir, purchase date tipe string saya kira gampang. Kemudian total payment ini saya kira sudah ada ininya sih, tinggal diikuti saja sih seperti itu. Nah, jadi untuk membuat array caranya seperti ini. Sebentar, kok nggak muncul? Ini saya agak nge-lag. Nah, seperti ini. Saya kira sini mungkin saya kasih contohnya di pertemuan pertama saya kira ada ya, ada kalau nggak salah sudah saya kasih mungkin antara di rekaman video atau di PPT-nya, tapi saya kira saya sudah pernah di pertemuan awal seperti itu ketika membahas kelas seperti itu. Nah, seperti ini untuk bagaimana sih membuat array, membuat suatu data item dari bertipe data array dari item seperti itu. Seperti ini caranya. Nanti sehingga nanti kalau misalnya kita punya main seperti itu. Misal kita buat suatu objek misal item 1 seperti itu. Item seperti ini. Kemudian ini item 2, item 3. Ini semua data ini kita bisa simpan ke misalnya nota ya. Nota belanja new receipt. Ini sebenarnya sih, nah ini sudah. Nah, tinggal kita nota belanja titik. Nah, ini item sama dengan array-nya. Misalnya item 1, item 2, item 3. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini kenapa? Karena ini adalah array dari item. Nah, seperti itu. Ya, saya kira kalau buyer tinggal buyer saja seperti itu. Saya kira ada contohnya di sini sih. Nah, ini ya, item. Ini kan buat suatu item. Nah, kemudian buyer. Nah, kemudian kita masukkan nilainya di sini seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya karena kalau pertanyaan dari yang tadi, bagaimana sih membuat array dari item? Ya seperti ini saja kayak gitu. Implementasinya nanti sederhananya seperti ini. Ya mungkin itu kalau bingung sebenarnya itu versi sederhana dari membuat aplikasi kasir seperti itu sih. Jadi contohnya buat aplikasi kasir itu seperti itu. Cuman kan biasanya kalau kita lihatnya di web ya atau mungkin di desktop. Nah, cuman ini kita ya strukturnya kayak gini loh. Mungkin nanti ya mau tinggal nambahin GUI seperti itu, database. Nah, cuman strukturnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Setidaknya mungkin kalau pusing ya sebenarnya jawabannya adalah kalau membuat item dari array ya cukup seperti ini saja. Array, kemudian kurung ini ya, kurung siku seperti ini. Kurung siku item maksudnya adalah ini bertipe data array di mana tiap-tiap array itu nilainya adalah item seperti itu. Nah, itu contohnya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk pertanyaannya. Apakah menjawab? Iya Pak, jadi tahu saya buatnya itu
publik item, kemudian titik 2 item, terus tanda ini Pak, yang Ah, kurung ini ya, bukan kurung perawal, di bawah kurung gini ya. perawal itu Pak. Yang ini ya. Iya, Ini bisa juga sebenarnya emang ada dua cara sih. Bisa ini boleh, bisa yang ini boleh. Jadi dua-duanya sama-sama benar. Cuman ini emang kebiasaan saya saja biasanya implementasi kalau saya pakai ini. Walaupun sebenarnya sih sama saja, nggak ada masalah, nggak ada beda. Ini juga boleh, nggak masalah. sama. Iya Pak, Baik, terima kasih Pak. ya. Apakah ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut materi hari ini ya. Ini saya, aduh, enaknya gimana ya? Ya mungkin kan saya rekam ya. Nanti kalau misalnya mau belajar ini ya, tinggal lihat rekamannya kayak gitu. Saya nggak nyiapin ini sih. Ini saya delete aja dulu. Yang kalau nggak biarin aja nggak masalah sih. Udah aja. Ya, kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi. Tadi udah, berarti sekarang masuk ke ini. Ya, untuk hari ini ya sebenarnya sederhana saja kita akan belajar seputar keyword static dan exception handling seperti itu. Jadi kalau selama PPO sebelumnya kita sudah mengenal 4 pilar ya. Sebenarnya kan intinya PPO ya. Kita belajar fitur-fiturnya apa saja ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa PPO itu punya 4 pilar loh. Apa itu ada yang akan diujikan juga kan berarti ya 4 pilar itu ada enkapsulasi, kemudian ada pewarisan ya atau inheritance, kemudian ada polimorfisme, kemudian ada abstraksi seperti itu. Dan ini adalah 4 pilar utama dari PPO seperti itu. Nah, lalu yang akan kita pelajari apa ini? Apa itu keyword static dan apa itu exception handling? Nah, ini bukan pilar, tapi ini hanya fitur saja, fitur tambahan yang ada pada PPO seperti itu. Jadi ya sifatnya hanya fitur lah bahwa PPO ini memiliki ya suatu fitur ya suatu kegunaan seperti ini loh, bisa digunakan bisa enggak seperti itu. Nah ini akan kita pelajari seperti itu, fitur apa sih ini, fitur static dan fitur exception handling seperti itu. Nah kita masuk dulu yang pertama ya, kita akan masuk ke static ya. Nanti untuk static kita akan belajar static variable atau variabel statis dan juga akan belajar seputar static method atau metode statis seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita akan belajar exception handling ya. Memang nggak terlalu banyak untuk hari ini, memang cukup saja ya, karena biar lebih fokus nanti di UTS-nya saja ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke keyword static seperti itu. Nah, apa sih itu keyword static? Nah, sebenarnya kita akan lihat dulu ya, apa sih itu keyword static? Nah, keyword static ini memungkinkan kita untuk mengakses suatu data atau metode ya langsung dari suatu kelas tanpa membuat suatu objek terlebih dahulu. Nah, kalau sebelumnya ini kan kalau kita misalnya buat kelas kemudian mau kita gunakan kelasnya seperti itu, kita harus buat objeknya dulu ya. Jadi misal kita punya, kalau contoh kemarin lingkaran ya, misal kita punya lingkaran, kita harus buat apa namanya objeknya dulu, misalnya ya anggap saja misal roda sama dengan new lingkaran seperti itu kan. Baru nanti si roda ini suatu objek lingkaran ini, yaitu dengan nama roda ini baru bisa misal menghitung luas ya, atau mungkin jari-jari. Nah, kemudian nanti mungkin berapa sih nilai pi kayak gitu kalau kemarin ya. Nah, dengan keyword static ini kita bisa loh membuat kelas kita itu bisa langsung diakses. Jadi nggak harus kita buat seperti ini, tapi kita bisa langsung misal lingkaran luas seperti itu. Langsung kita hitung berapa lingkaran dot luas seperti itu. Dan nanti akan kita lihat. Jadi nggak perlu kita buat objek dulu, misal kelamaan kita bisa langsung dari kelasnya seperti itu. Nah, nanti suatu data atau metode ini yang langsung dipanggil dari suatu kelas ini kita sebut nanti namakan static variable atau variable statis dan
static method atau metode statis seperti itu. Nah, ini nanti statis ini bisa ya hanya dua variasinya, variabel maupun metode. Mungkin ini bisa kita lihat dulu ya sambil kita lihat contohnya. Nah, di sini ya, untuk pembuatan static variabel itu sederhana seperti itu, sama seperti pembuatan variabel biasa atau mungkin kita kenal sebagai, kita istilahnya biar bingung, nggak bingung ini, untuk yang biasa kita kenal itu variabel dinamis ya. Kalau ini yang kita pelajari variabel statis seperti itu. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya atau yang dinamis. Kalau variabel statis, kita cukup menambahkan keyword statis saja di depannya seperti itu. Nanti akan menjadi variabel statis. Contohnya misal lingkaran, kemudian kita static P seperti ini. Nah, kemudian kita bisa panggil, tentukan nilainya bahwa nilainya 3,14 karena P akan tetap ya, tetap terus nilainya itu 3,14. Ini bisa kita coba saja. Nah, di sini saya kira masih gampang ya. .ts. Nah, kita bisa buat, ini mungkin saya zoom dikit. Lingkaran ya, misal ini tadi ada static P nilainya ya. Nah, seperti pada data number adalah 3,14 seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa coba jalankan di main. Nah, kalau sebelumnya kan kita harus bikin objeknya ya untuk memanggil suatu data seperti itu. Nah, tapi kalau di ini, kalau kita sudah tambahkan static di depannya, kita bisa langsung saja ini. Kita bisa panggil lingkaran titik P. Nah, ini kan nggak error ya. Nah, kita bisa langsung saja lingkaran P seperti itu. Nah, ini nanti bisa dipanggil. Sebentar, kita coba buat config. Nah, kita jalankan ordernya biar rapi. Sudah. Nah, kita bisa jalankan seperti itu. Tes. Nah, nggak ada masalah, kita bisa jalankan not out lingkaran JS. Nah, sorry, belum dipanggil. Main. Nah, kita jalankan. Nah, langsung bisa terpanggil di sini ya, kelihatan bahwa hasilnya langsung 3,14 seperti itu. Nah, padahal kita nggak perlu bikin objeknya dulu. Nah, itu keunggulan dari kelas variabel atau ya data atau variabel statik seperti itu. Ini juga nilainya bisa kita ubah-ubah seperti itu. Ya, namanya variabel bisa diubah misal 4 seperti itu. Nah, kita bisa panggil lagi apakah nilainya berubah. Nah, ini bisa ya. Yang pertama 3,14, kemudian kita ganti nilainya 4, kemudian ini kita panggil lagi, berubah nilainya menjadi 4 seperti itu. Jadi variabel statik ini mudahnya ya, kita bisa memanggil langsung seperti itu. Fitur pada PBO, di mana kita bisa langsung panggil datanya tanpa harus bikin objek, intinya seperti itu. Nah, seperti itu ya untuk static variable. Saya kira masih mudah ya, masih mudah. Intinya kayak variabel biasa, hanya saja ini dipanggil langsung seperti itu. Nggak harus bikin objek. Nah, kemudian tadi kan sudah static variable ya. Sekarang yang static method seperti itu. Nah, kalau yang static method, nah ini adalah suatu metode ya, sama seperti variabel sih, cuman ditambahkan keyword static di depannya. Nah, ini nanti akan bisa menjadi static method seperti itu. Ini ya contohnya. Ya, misal kita buat static P di sini ya, tadi buat static variable ya, kemudian kita sudah bikin lingkaran, bikin P ya, berarti kita coba hitung luas lingkarannya. Kita hitung luas lingkaran, yaitu kita tambahkan static, kemudian luas lingkaran. Nah, kemudian ada suatu parameter inputnya ya, adalah radius. Nah, kemudian kita akan menghitung berapa luas dari lingkaran ini, seperti itu, yaitu Pi kali R kuadrat, seperti itu, atau radius pangkat 2, seperti itu. Ini untuk keyword static method, ya, ini kita bisa langsung panggil, jadi nggak harus kita bikin new.
lingkaran seperti itu, baru misal nanti A sama dengan new lingkaran A dot luas seperti ini. Nah ini mungkin kepanjangan, ya kita bisa gunakan yang lebih singkat seperti ini. Nah, kita bisa coba langsung saja. Misal kita tambahkan di sini static luas. Nah, ini misal ada number. Berarti radius ini harus bertipe data number, dan berarti luas ini akan mengembalikan mereturn tipe datanya number. Kita akan return disp. Nah, disp ini akan ke sini. Nah, ke sini ya. Yang ini loh, seperti itu. Dikalikan radius. Radius ini maksudnya adalah yang ini. Nah, kemudian dipangkatkan 2 seperti itu. Ini adalah 3,14 kali jari-jarinya, yaitu dari sini dikalikan 2. Nah, ini bisa kita langsung gunakan nih. Ini mungkin nanti udah nggak pakai. Misal langsung saja nih, console log lingkaran titik luas. Kita langsung cari luas lingkaran, misal jari-jari 7. Nah, ini kan lebih singkat ya dibanding bikin objeknya dulu. Nah, ini saya kira ini bisa lebih singkat juga. Nah, ini ya, kita bisa panggil lagi. Nah, ini saya kira benar ya. Lingkaran pi 3,14 ya. Untuk luas lingkarannya 154 seperti itu. Nah, ini benar ya. Ya, intinya sebenarnya sih statis variabel sama statis method hanya itu aja kayak gitu. Intinya yang tadinya public di sini ya, kalau ini masih public kan, ini kita misalnya ini masih public. Error ya ini ya. Minta nggak mau seperti itu. Error. Nah, tapi kalau kita tambahkan static, nah ini baru jalan seperti itu. Baru bisa kita panggil langsung dari kelasnya, nggak perlu kita bikin si objeknya, intinya kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira apakah metode atau variabel statik ini bisa dipanggil kalau dari suatu objek? Kira-kira bisa nggak ya? Nah, kita bisa coba saja nih di sini. Misalnya kita punya suatu objek, misal roda kayak tadi ya. Roda adalah suatu lingkaran. Nah, ini adalah misalnya new lingkaran. Nah, ini adalah roda adalah suatu lingkaran. Nah, ini kita coba hitung luasnya seperti itu ya. Hitung luas atau kita panggil pi-nya seperti itu. Roda titik pi. Nah, kalau kita cek bahwa error seperti itu. Maupun roda titik luas. Misal luas 14. Nah, ini error. Kenapa error di sini? Kalau kita baca adalah properti P tidak ada di lingkaran ini. Nah, tapi harus mengakses menggunakan lingkaran titik P. Nah, begitu juga di luas. Luas juga nggak bisa diakses ya. Tapi harus menggunakan kelasnya itu lingkaran titik luas, yaitu seperti yang di atas. Nah, jadi kita tahu nih, kalau sifatnya seperti ini, kalau misalnya kita menggunakan statik, ya berarti hanya bisa dipanggil lewat kelasnya, tapi nggak bisa nanti dipanggil via objek gitu. Jadi nanti nggak akan bisa diakses lah oleh objeknya seperti itu. Jadi kalau mau dipanggil ini nggak bisa, karena ini statis di sini. Kalau ininya kita ganti jadi public, misal ininya nggak error ya, ini sudah bisa. Nah, tetapi yang error adalah ininya seperti itu. Nah, jadi memang harus pilih salah satu seperti itu. Itu dia hanya contoh saja. Mungkin kita intinya sih itu, intinya sederhana saja sih untuk statis method sama statis variabel, intinya seperti itu. Jadi intinya suatu keyword agar bisa langsung dipanggil dari kelasnya gitu. Saya kira mudah ya. Saya kira masih sederhana sih seperti itu. Kita lanjut. Nah ini statis variabel sama yang dinamis ya, antara yang statis sama yang dinamis ini nggak bisa kita gunakan secara bersamaan atau gunakan secara bersilangan seperti itu ya. Ini nggak bisa kita gunakan secara bersilangan. Misal
Sebagai contoh, misal di sini ya, kita fokus ke sini aja. Nanti kita yang bawah kita coba nanti ya, kita fokus ke sini dulu. Dan misal di sini adalah suatu data dinamis ya, atau yang biasa kita kenal ya, variabel yang kita kenal atau properti yang kita kenal ya, properti yang dinamis. Nah, di sini kita gunakan public. Nah, tetapi di sini kita gunakan statis. Nah, di sini memanggil thisP dan thisRadius ya, berarti manggil ini. Nah, ini akan menghasilkan error seperti itu. Nggak akan mau. Nah, kita nggak bisa mengkombinasikan seperti itu. Yang tadi yang dinamis dengan yang statis seperti itu. Contohnya di sini ya. Nah, misalnya ini apa saja tadi? Sederhananya mungkin ini kita ganti menjadi public. Nah, ini nggak mau nih. Ini nggak mau. Tidak ditemukan seperti itu. P ini tidak ditemukan sehingga ini akan error. Begitu juga kalau misalnya ini dinamis, namun ininya statis. Nah, ininya juga error juga seperti itu. Nah, ini tetap mintanya adalah lingkaran P seperti itu. Nah, jadi itu ya tadi ya, sifat-sifatnya itu bisa langsung dipanggil, tidak bisa dipanggil dari suatu objek seperti itu, dan tidak bisa kita kombinasikan bersilang antara yang variabel statis dan misal yang metode dinamis dengan variabel statis, atau mungkin variabel dinamis dengan metode statis seperti itu nggak bisa bersilangan. Jadi harus sama dua-duanya. Nah, seperti ini. Harus sama dua-duanya seperti itu. Nah, seperti itu ya, saya kira mudah ya untuk sifat-sifat dari yang statis ya, seperti itu. Jadi hanya itu saja sebenarnya kan. Saya kira masih sederhana ya. Menambahkan statis bisa langsung panggil di sini, menambahkan statis di metode bisa langsung panggil di sini, dan kemudian kita nggak bisa bikin berbeda salah satunya dinamis, misalnya menggunakan public ini jadi dinamis, nggak bisa, ataupun publicnya yang di sini. Jadi harus sama, dua-duanya public ya, seperti ini kan nggak error ya, ini sih hanya error di sini, nggak masalah. Atau dua-duanya statis seperti itu. Nah, ini kan nggak akan error. Nah, itu sifatnya seperti itu. Ini ya tadi. Ini contoh kalau yang metodenya statis, ininya dinamis ya. Nah, kemudian kalau ini kita tutup, kita fokus yang bawah. Ya, ini kalau yang ininya statis, ininya yang dinamis seperti itu. Ini juga akan error karena bersilangan. Nah, seperti itu ya untuk sifat-sifat dari statis method. Ini sudah kita coba ya, bahwa suatu metode atau variabel yang diberikan keyword static ini tidak bisa dipanggil pada objek seperti itu ya. Contohnya ini kita di sini kita statis ya, tadi saya kira sudah dicontohkan ya. Tadi kita sudah contohkan, di sini ada statis dan kita panggil di sini lingkaran P, nggak masalah. P-nya kita ubah, kemudian kita panggil lagi nggak masalah. Kalau panggil luas juga nggak masalah, cuman kalau kita buat suatu objek ya dari lingkaran ingin memanggil ini yang bertipe data statis, ya maka akan error seperti itu. Hasilnya adalah error, akan nggak bisa dijalankan seperti itu. Nah, ini saya kira tadi sudah dicontohkan. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana sih solusinya ya? Bagaimana solusinya misal kita ingin seperti tadi, ada yang public, ada yang dinamis. Nah, ini caranya adalah ya kita bisa definisikan variabel dan metode dengan nama yang sama. Nah, yang bersifat non statis ya. Maksudnya adalah ya di sini kita bisa tambahkan ya, ini static P, static luas ya di sini. Dan ini 4 ya, anggap saja ini 4, kemudian kita buat luas. Nah, kita juga bisa definisikan variabel dinamisnya. Contohnya ini public, P ya, namanya sama, radius ya, kemudian ini biasa lah ya, ada konstruktornya. Nah, kemudian di sini ada menghitung luasnya di sini. Sama, hanya beda tipe data saja. Nah, kalau kita jalankan kode ini, maka kode ini akan valid, ya, nggak akan error. Kenapa? Nah, ini karena yang manggil langsung dari kelas ya ini yang statis, ini akan manggil ke sini, yang ke atas. Ya, ini akan manggil ke sini.
Nah, tetapi kalau yang buat dari objek ya ini akan manggil ke sini seperti itu. Sorry, ke sini. Nah, seperti ini. Jadi, apa itu? Kok ada bunyi? Oh, ini ya tinggal 10 menit ya, sebentar. Saya bisa bikin web baru nggak? Hmm, bisa pindah ke sini ya. Bisa pindah ke sini dulu. Sebentar. Saya stop dulu. Bisa join ke yang sebelah itu yang di chat. Soalnya ini 10 menit lagi nanti apa namanya? Close seperti itu. Sebentar. Sudah, Pak. Sebentar ya, saya pindahkan. Saya accept dulu. Ya, ini bisa pindah ke sebelah dulu ya. Mungkin ini sementara lah, sementara paling tidak sampai nanti saya sudah bicarakan sih sama PAK nanti semoga besok ketika UTS sudah bisa, kalau nggak bisa ya sama sih nanti keluar kan sama-sama waktunya 1 jam juga untuk ujiannya, jadi bisa nanti untuk misal apa nantinya ya misalnya teori sejam kayak gitu, kemudian mic-nya akan mati sendiri, kemudian yang praktek buat lagi sejam lagi, saya kira itu juga masalah. Baik ya, kalau sudah join ya bisa join dulu itu yang ada di link ya. Nah, kalau enggak ya nanti tahu-tahu out sendiri kayak gitu. Nggak lanjutkan. Nah ini saya lanjutkan untuk share screen-nya di yang sebelah saja ya. Nah, ya. Berarti di sini boleh live ya? Boleh. Karena ya sudah, ini nanti juga mati sendiri kayak gitu. Mungkin fokus ke yang baru saja. Ya, kalau saya sih masih nampilin di sini. Oke, saya lanjutkan ya. Mana tadi? Ini ya. Nah, seperti ini ya kayak gitu. Jadi kalau kita definisikan keduanya, mau yang statis kita kasih tahu, mau yang dinamis kita kasih tahu, ini nanti otomatis programnya baca sendiri-sendiri, nggak akan kecampur walaupun namanya sama. Ini bisa kita coba aja langsung sih. Di sini contohnya, ini kita misalnya punya ya, static P, nah, kemudian di sini kita punya luas. Ya mungkin saya bikin versi sederhananya saja lah. Kita buat persis sama. Misal, Masih ke mute, Pak. Suara Bapak. oh sorry. Lupa. Halo. Ya, sudah, Pak. Nah ya, jadi ini sendiri-sendiri ya, nanti ini sendiri-sendiri. Ya ini kita bisa langsung coba aja lah. Kita coba bedanya. Ya. Di sini kita coba langsung ya. Ini sederhana, mungkin saya sederhanakan saja dari contoh ya. Ini saya buat yang sama persis seperti itu. Hanya saja bedanya yang ini publik. Nah, kalau tadi kan ada konstruktor sebagainya itu lipat, ini saya samakan persis yang misal P yang ini 4, P yang ini 3. Ini contohnya. Kan sama persis dan nggak akan error nih. Karena di sini statis, di sini dinamis. Jadi terbacanya beda seperti itu. Nah, agar yakin nggak sih antara yang ini dan yang ini nggak tabrakan. Nah ini kita akan coba ya, misal dengan contoh roda. Nah, P. Nah ini ya, kalau tadi kan akan error. Sekarang akan error. Nah, untuk print yang pertama, kita akan print dari yang atas ini. Berarti outputnya harusnya 4. Tapi kalau print bawah, sama-sama P, tapi harusnya yang di sini. Ini bisa kita coba saja. Nah, ya betul ya. Yang atas, yang langsung pemanggilan dari kelas atau static class, otomatis manggil dari sini. Ya, static method, otomatis manggilnya dari sini. Seperti itu. Jadi, nggak akan tabrakan. Begitu juga kalau kita buat luas ya. Luas, nah ini misalnya 7 ya, 7. Misalnya roda pi luas misalnya 14 kayak gitu. Ini nggak akan tabrakan juga kayak gitu.
sorry. Biar kelihatan bedanya sama aja. Nah, sama-sama 7. Dua-duanya sama-sama 7. Cuman kalau yang luas kan pi-nya harusnya 4 ya. Ini pi-nya 3,14. Berarti harusnya yang di atas ini luasnya lebih gede dari ini. Kita bisa coba. Nah, ini ya. Yang atas 1,96, yang bawah 154 lah kurang lebih. Nah, ini kan kelihatan ya bedanya ya. Sama-sama 7, hanya saja pengali di sini kebacanya beda. Kalau yang ini yang dinamis membaca pi dinamis, kalau yang di statis membaca pi-nya statis kayak gitu. Jadi kita solusinya bisa itu. Kalau misalnya kita ingin statis dan dinamis ya kita tinggal buat dua-duanya saja kayak gitu, praktis kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini saya clear dulu biar nggak bingung. Intinya sih sebenarnya hanya mainan itu saja sih, hanya intinya statis bisa dipanggil langsung ya. Nah, ini kalau dinamis harus bikin objeknya sendiri kayak gitu. Nah, itu. Nah, tetapi kode tersebut yaitu bisa kita optimalkan ya dengan mengombinasikan static variable dan atau static variable ataupun static method dengan variabel dinamis ataupun dinamis variabel. Caranya gimana sih kita kombinasikan? Kalau ini kan kita kayak nulis kode 2 kali ya. Ini kayak kita nulis kode 2 kali. Tapi sebenarnya ini bisa kita sederhanakan loh seperti itu. Bagaimana sih cara mensederhanakannya? Nah, ini kita bisa rancang misal apa namanya? Nilai-nilai apa saja sih yang selalu sama, yang akan selalu konstan ya nilainya. Yang misalnya pi akan nilainya 3,14, berarti kita bisa taruh nilai 3,14 itu di statis seperti itu, karena nilainya akan selalu sama, nggak akan pi tiba-tiba nilainya berubah. Nah, itu kan nggak mungkin, berarti kita nggak akan taruh di pi. Nah, karena nilai semua lingkaran ya sama, pi-nya adalah 3,14 kayak gitu. Nah, kemudian ini akan error ya di sini, di pi. Nah, di sini bisa, sebenarnya kita bisa langsung saja apa namanya ya, sesuai errornya apa ya tadi ya. Di sini akan mintanya adalah lingkaran pi ya. Kita tinggal lingkaran pi. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau ini berarti nggak bisa dipanggil ya, karena ini sudah punya dari pi, teman saya kira nggak ada masalah kalau nggak bisa dipanggil. Nah, ini kalau kita jalankan, nggak muncul. Nah, ini ya, hasilnya kan sama seperti itu. Walaupun pakai dari objek maupun dari kelas seperti itu. Dari statik maupun dinamis seperti itu. Atau mungkin bisa level lebih lanjutnya lagi seperti itu, mungkin bisa saja langsung saja lingkaran hitung luas seperti itu dengan radiusnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa sama saja ketika dipanggil ya sama, yaitu ini akan luas lingkaran dari suatu objek akan memanggil dari kelas statisnya seperti itu. Jadi otomatis akan memanggil dari sini kayak gitu. Jadi nggak perlu kita buat di sini 3,14 lagi apa dispi dikalikan radius kali pangkat 2 kayak itu nggak perlu, kita bisa taruh di sini untuk menyederhanakan kode kita. Nah, ini cukup sederhana dan bisa nih dipanggil mau dari kelas mau dari objek kayak gitu kan, nggak ada masalah jadinya. Nah, jadi intinya sih itu saja seperti itu. Contoh ya, contoh penggunaan statis variabel statis dan baik metode maupun variabel di situ. Ini ya, kalau ini sih saya tambahkan radius 1 di sini. Nah, jadi radiusnya itu nggak dari inputan ini, tetapi dari disk seperti itu. Ini sama saja sini kalau mau dipraktekkan, bedanya hanya di sini luasnya nggak pakai, di sini pakai. Cuma nanti di sini berarti 14 ya untuk radiusnya karena masuk di konstruktor seperti itu. Ini akan masuk ke sini. Ini akan masuk ke radius. Nah, si radius ini akan dikirimkan ke luas. Nah, berarti yang akan masuk ke sini adalah 14 seperti itu. Tergantung ininya. Nah, itu contohnya sih, ini bisa seperti ini atau ya sederhananya intinya ya sama saja bisa kayak gitu. Kayak gini. Itu variasinya seperti itu. Kegunaan dari statis variabel dan statis method. Jadi kita bisa ada pilihan tambahan lah. Kalau tadinya kita benar-benar terbatas, kalau kita bikin kelas berarti kita harus bikin objeknya kayak gitu. Ternyata enggak, bahwa
ada loh keyword statis bahwa ya kita bisa aja langsung panggil suatu data tertentu atau panggil suatu metode tertentu yang sifatnya umum seperti itu. Ya kayak pi kayak gitu, pi kan nilainya umum. Yang nggak umum ya misal nama mahasiswa gitu kan, nama mahasiswa setiap mahasiswa kan beda-beda. Nah itu. Nah, cuman kan nggak bisa kita samakan semuanya mahasiswanya namanya siapa seperti itu. Nah itu kita pakainya yang dinamis. Tapi kalau yang di setiap objek lingkaran namanya sama datanya sama semua, kita pakainya yang statis seperti itu. Nah ini kemudian selanjutnya statis variabel maupun metode ini sama juga ya, bisa diturunkan seperti variabel dinamis seperti itu, bisa diturunkan ke kelas turunan maupun childnya seperti itu. Ini bisa copy saja ya biar cepat. Nah, bisa di copy ini. Malah jadi nggak enak kalau copy. Nah, ini biar sederhana gini aja. Ini misal kita buat, ini sudah kelas lingkaran ya, isinya statik, kemudian kita buat kelas bola yang extend lingkaran seperti ini. Nah ini kita kosongin aja, nggak ada apa-apa. Yang penting kelas ini akan mengextend dari lingkaran. Ini bisa nih, ini nggak usah. Nah, kalau nggak apa-apa. Misal di sini akan manggil lingkaran, kita juga bisa manggil bola titik pi. Nah, padahal di sini nggak ada statisnya, cuma di sini karena diturunkan seperti itu. Bola luas juga bisa. Nah, seperti itu. Ini bisa kita jalankan, hasilnya sama seperti itu. Ya karena memang inheritance ya. Seperti itu. Dan hasilnya sama persis kayak gitu karena memang diturunkan seperti itu. Itu ya untuk sifat-sifatnya. Nah, mungkin ini misal kita bisa juga dilakukan suatu overriding ya. Di sini kita lihat ada overriding. Nah, kita bisa timpa loh. Cara menghitung luasnya adalah 4 kali luas permukaan lingkaran seperti itu. Berarti kan ini luas permukaan bola kan adalah rumusnya 4 kali luas permukaan lingkaran. Ini kan kita bisa override seperti itu. Jadi kalau ini adalah luas permukaan, kalau ini adalah luas lingkarannya seperti itu. Kita bisa ubah seperti itu. Nah itu ya penggunaannya seperti itu. Jadi sebenarnya sih sama aja static dan static variable, static method sama seperti yang dinamisnya seperti itu. Intinya sih sama saja sih, hanya beda sedikit lah saya kira seperti itu. Nah di sini ya, kenapa sih kita menggunakan static seperti itu, baik variabel maupun metode. Nah ini static variable dan static method ini membuat penggunaan memori pada program ini lebih efisien. Jadi karena kita simpannya itu di kelasnya ya, misal seperti ini. Misal di sini p 3,4. Nah ini misalnya kita nggak usah ada bola dulu. Misalnya kita p misalnya kita punya beberapa lingkaran ya, misalnya roda 1 sama dengan yuk lingkaran, roda 2, roda 3 seperti ini. Karena di sini kita menyimpan data pi-nya di statis, maka secara nggak langsung ini data pi yang tersimpan ini hanya 1, nggak 3. Nah, seperti kalau ini kan 3. Kalau tadinya kan misal menyimpan nama, menyimpan radius, menyimpan apa, itu kan otomatis beda-beda semuanya. Nah, tapi kalau ini itu adalah menyimpannya sama, satu di satu tempat. Nanti akan kita lihat saya kira. Maksudnya seperti apa sih bahwa penyimpanannya lebih efisien kayak gitu. Nanti akan kita lihat. Nah, kemudian kegunaan selanjutnya adalah static variable kita gunakan ketika data yang digunakan itu sharing ya, sharing antar objek. Jadi antar objek ini datanya sama seperti itu. Contohnya apa sih? Contohnya contohnya adalah link pada pi pada lingkaran seperti itu. Mau objeknya roda, misal objeknya roda, mau setir kemudi, kemudian mau ban motor, ban sepeda, pi-nya kan sama 3,14 semua.
Nah, ini kita bisa gunakan static seperti itu, static variable. Daripada di sini kita simpan 3,14, 3,14, 3,14, 3,14, ini kan ribet. Nah, kita bisa simpan di satu tempat aja. Nanti akan kita lihat. Nah, kemudian yang kedua, static method digunakan ketika perlu mengimplementasikan suatu metode yang bersifat umum seperti itu. Kalau tadi contohnya ya, kalau lingkaran menghitung luas ya itu kan umum di setiap contohnya setir, kemudian roda, kemudian misalnya ini ban, kemudian misalnya ini apa yang lingkaran lain ya, misal ya tutup botol, misal tutup botol kan lingkaran ya. Nah, itu semuanya kan sama, semuanya menghitung lingkaran ya umum sifatnya ya. Berarti kita bisa taruh luas di statis method seperti itu. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke yang maksud dari penyimpanan memori pada lebih efisien. Contohnya ini, contohnya kita punya kelas mahasiswa di sini ya. Kalau ini punya kelas mahasiswa, di sini adalah mahasiswa Stikom Yosudarso. Di sini kita simpannya sebagai statis ya. Nah, kemudian untuk kelas mahasiswa, setiap mahasiswa akan punya NIM dan punya nama. Kemudian kita punya konstruktor ya, masukkan NIM dan nama. Nah, kemudian kita akan memprint ya sekolah dari atau kampus ya. Ini kampus ya, bukan sekolah ini kan. Mahasiswa kampus. Nah, ini. Nah, kemudian kita apa namanya? Buat objek mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Nah, secara nggak langsung ya mungkin sebenarnya sama aja ya kalau ininya public seperti itu. Mau di print ini ya mungkin ini harus pakai objek dulu, cuman nggak bisa langsung panggil, cuman harusnya sama dong kayak gitu. Ternyata nggak kayak gitu. Ternyata kalau kita gambarkan ya pada memori pada RAM, kita bisa gambarkan penyimpanannya seperti itu. Jadi seperti ini ya, misalnya ini ada mahasiswa 1, mahasiswa 2, ini adalah RAM-nya, ya, ini adalah RAM. Nah, jadi misal mahasiswa 1 menyimpan RAM ukuran segini, kemudian mahasiswa 2 menyimpan ukuran segini. Nanti kalau objeknya ada banyak, ada 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10, otomatis semuanya akan memenuhi ini, memenuhi kayak gitu, memenuhi RAM. Nah, di tiap-tiap barisnya adalah menyimpan NIM dan nama seperti itu. Menyimpan NIM dan nama seperti itu. Di setiap alokasi memorinya ya, misal ini mahasiswa 3, berarti ya nanti ada di sini NIM dan nama seperti itu. Di sini nanti ada NIM dan nama. Nah, sesuai dengan yang dinamisnya. Tetapi untuk variabel statisnya di sini atau kampus di sini ya. Nah, untuk variabel statisnya ini nggak akan disimpan secara berkali-kali seperti itu. Kalau ini kan NIM nama berulang berkali ya, karena tiap objek nilainya akan berbeda gitu untuk datanya. Ini 1, ini 1, ini 2, ini 2 nama mahasiswa 2. Nah, tapi kalau static variabelnya akan disimpan satu kali saja di sini. Jadi di luar seperti itu. Ya, langsung disimpan satu kali adalah mahasiswa Stikom Yosudarso. Jadi mau ada 10 seperti itu, 10 apapun 20 nggak akan berkali-kali seperti NIM dan nama ini, tetapi hanya satu kali saja, yaitu menyimpan nilai variabel statisnya seperti itu. Nih ya. Jadi ini nggak akan berkali-kali. Kalau yang kemarin pi itu ya nanti di sini kalau kemarin ya di sini ada pi, di sini ada pi 3,14 ya, misal pi sama dengan 3,14. Nah, kemudian misal ini pi sama dengan 3,14. Di tiap-tiap objek ini akan menyimpan pi. Kalau yang kemarin ya di sininya, misal di sininya itu masih publik seperti itu. Nah, cuma kalau sudah statik kita pisahkan ya, jadi setiap objeknya nggak ada pi, tapi hanya mengacu pada satu tempat saja. Jadi nilainya akan sama semua, akan sharing data ya antar objek seperti itu. Antar objek ini akan sharing data ini. Kalau di sini adalah kampusnya adalah mahasiswa Stikom Yosudarso seperti itu untuk alma mater mahasiswanya seperti itu. Jadi itu kenapa kita sebut bahwa statik ini apa namanya efisien dalam penggunaan memorinya ya, karena memang mau berapapun objeknya, kalau variabelnya adalah statis, maka disimpannya hanya di satu kali saja, satu tempat dan satu kali saja. Mau ada 10 ya mengacunya tetap ke satu, enggak di tiap-tiap objek seperti itu. Itu contohnya dari static variabel. Nah,
Mungkin itu ya untuk static variable. Apa ada pertanyaan dulu? Nah, mungkin bisa dicoba ya. Belum Ah, ada. belum Pak, ada saya cek. ini Pak, apa biasa error ya Pak? Biasa Hmm? kalau lagi nyoba itu error. Nah, cara Hmm. membaca error tadi saya lihat Bapak tuh bisa memperbaiki otomatis itu Pak, di error yang terjadi itu Pak. Ini ya. Misal ya ini kan misal statis, kemudian misal saya coba roda titik api yang apa saja ini. Ini berarti harus di bawahnya. Misal ini ya, misal error. Sebenarnya sih cara termudah ini kelihatan ya, tinggal disorot saja ini. Tinggal disorot saja. Nah, kemudian kan error ini keterbaca apakah maksudnya adalah ini seperti itu misal, atau mungkin ya nanti error-errornya apalah, misal kalau tadi di sini ada error kita bisa cek, oh ini variabel roda 1 used before deklarasi, oh berarti deklarasinya di bawahnya penggunaan, berarti kita bisa geser seperti ini atau ya seperti itu. Nah, ini baca error saja sih sebenarnya, ini keunggulannya kalau TypeScript kelihatan ya, errornya langsung kelihatan ya seperti ini. Kalau PHP kadang harus dicoba dulu, nggak Yang di kelihatan. problem itu Pak, kalau yang di problem itu kan Pak ada ln itu kan masih kita tahu line berapa gitu. Terus Oh, ada yang ada kolom gitu Pak, COL itu. Nah itu maksudnya cara membaca errornya itu kayak gimana tuh Pak? Ada kok yang di mana? Yang di ya mana? di bagian problem itu Pak. Kalau di Ini ya, titik ya. ini ya. Nah di situ kan Ini ada sebenarnya sih, LN12 call 9 itu Pak. ya sebenarnya sih yang paling penting sih ya di sini sih apa, LN12 maksudnya di line 12 ya. Itu kan kalau kode kita, nah ini kan line-nya jelas kayak gitu. Line-nya jelas. Nah, berarti kalau maksudnya line 12 ya kita tinggal cari saja tempatnya mana. Oh, line 12. Nah, kemudian kolomnya 9, berarti ini adalah berarti 9 spasi ke kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti mulainya dari 0. 0 berarti di sini, kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 seperti itu. Nah, ini berarti di sini ya, di depannya ini berarti yang error adalah ini ke belakang kayak gitu maksudnya. Ini kan ada tulisannya ya. Atau tinggal diklik aja bisa sih. If doesn't exist, seperti itu. Kan ada keterangannya ya. Ini tinggal ya sama aja sih sama ini. Sama aja kayak gitu. Nah, maksudnya ada lingkaran pi. Nanti kan ada rekomendasi seperti itu. Atau errornya apa, ini mungkin ya kalau yang penting tahu errornya dulu. Nanti kalau ini biasanya sih ada gitu. Benernya seperti apa, atau mungkin memang kita harus lebih teliti lagi ya. Misal di sini kan, nah ini kan user deklarasi, oh maksudnya apa sih, kemudian solusinya gimana, itu mungkin memang harus lebih teliti lagi. Yang penting kita tahu bahwa di mana salahnya seperti itu. Seperti itu sih maksudnya. Berarti maksudnya adalah ln adalah baris keberapanya, call adalah dari pojok kiri ini berapa berapa gesernya berapa sih, di mana tempat errornya. Misal ada panjang kayak gitu kan, misalnya panjang kayak gitu, akan berarti ininya kolom berapa sih yang mulai errornya seperti itu. Iya Nih. Pak, terima kasih. Selama ini yang LN aja yang tahu Pak, yang call itu Oh apa ya, call-nya sih sebenarnya hanya ini sih. Dari 0 ini geser ke kanannya berapa kayak gitu. Iya Pak. Nah, seperti itu. Intinya sih sebenarnya sih statik ini masih sederhana sih, intinya hanya bedainnya hanya itu tadinya statis itu kita bisa apa namanya ya, bikin variabel maupun metode itu langsung di kelasnya, nggak harus kita bikin objek dulu. Intinya itu aja, sederhana itu. Jadi nambah variasi kita kalau bikin kelas. Jadi nanti teman-teman nggak bingung kalau oh ada kelas langsung dipanggil, nggak harus bikin objek dulu ya. Memang ada fiturnya seperti itu kayak gitu. Nah, kita lanjut ya, exception handling. Sebenarnya exception handling ini bukan spesifik di PBO ya, ini sebenarnya di pemrograman struktur ada, cuma memang ada esensi-esensi PBO-nya di sini seperti itu. Jadi maksudnya exception handling itu apa? Exception adalah suatu kondisi abnormal ya, kondisi yang nggak normal kayak gitu, yang terjadi ketika kode dijalankan ya. Jadi kodenya lagi jalan, nah tetapi ada sesuatu yang nggak diharapkan nih, sehingga code programnya ini kita berhenti atau menjalankan perintah yang
tidak menjalankan perintah yang sesuai gitu. Misal gampangannya sih mungkin kalau di teman-teman itu misal lagi uh, apa ya, gampangannya mungkin kalau registrasi gitu, harusnya orang menginputkan email tetapi orang menginputkannya itu password, ya itu kan error ya. Nah contohnya seperti itu, makanya kondisinya itu nggak kita harapkan ya tapi terjadi, itu maksudnya error yang terjadi secara runtime gitu. Jadi nggak ketika kita compile ya, bukan error yang ketika kita ngodingnya salah, bukan, tetapi error yang muncul karena ya ada suatu hal dari di tempat lain, baik mungkin logikanya salah atau mungkin inputan user salah seperti itu. Itu adalah exception. Nah, maksudnya exception itu adalah exceptionnya itu. Nah, kondisi abnormalnya, isinya errornya lah seperti itu. Nah, exception handling berarti kita maksudnya adalah menghandle error seperti itu. Nah, ini exception handling ini adalah kita untuk memungkinkan kita untuk mendeteksi errornya, kemudian errornya apa sih yang muncul seperti itu. Nah, kemudian kalau error ini muncul, kemudian kita harus ngapain? Nah, ini yang apa ya, yang kita handle seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan bahwa kode kita itu pasti akan error, nah seperti itu. Jadi istilahnya ya plan B-nya lah kayak gitu. Kalau jalan kan yang jalan plan A kayak gitu. Tetapi kalau ada sesuatu yang jalannya nggak berjalan mulus, berarti kita harus menyiapkan plan B-nya seperti itu, plan B. Nah itu istilahnya exception handling, itu menyiapkan plan B kalau ada sesuatu yang nggak lancar di plan A seperti itu. Contohnya ini ya, sebenarnya kalau di dunia nyata istilah exception handling ini misal ketika kita mengendari motor kayak gitu, atau mungkin mobil, atau mungkin truk kayak gitu, atau bus, ketika misal remnya blong nih, remnya blong seperti itu, remnya blong. Nah kita sedang di jalan pegunungan, nah kita daripada apa ya istilahnya ya, kalau ininya keterusan seperti itu, keterusan hingga membahayakan yang lain, kita bisa punya jalur penyelamat seperti itu. Sudah disediakan jalur penyelamat sehingga misalnya truknya bisa ditabrakan ke sini seperti itu, sehingga lebih melambat atau bahkan berhenti seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Atau mungkin kalau di tol, mungkin rekan-rekan semua sedang naik mobil, kemudian ada kejadian mogok kayak gitu, itu kan plan A harusnya lancar, tapi ada mogoknya nih. Kita butuh plan B, yaitu plan B-nya adalah mobil kita dipakai mobil derek ya, diderek pakai mobil derek bantuan. Nah itu. Kalau sederhananya sih seperti itu. Jadi ada plan A harusnya seperti ini, tapi kalau terjadi suatu kesalahan yang nggak kita inginkan, ada plan B-nya kayak gitu. Kalau nggak kita siapkan ya nanti error kode kita ya nggak jelas seperti itu. Nanti kode kita akan errornya parah, dan bahkan nanti bisa saja program kita berhenti ya. Misal teman-teman buka misalnya web, kemudian webnya down, contohnya seperti itu. Nah kalau webnya down, itu salah satunya kalau nggak dihandle eksepsi seperti itu, nggak dihandle error yang terjadi seperti itu. Nah ini contohnya ya, contohnya saya punya kode ini ya. Kode ini akan menghasilkan suatu error. Ini bisa kita coba. Ini langsung mungkin exception handling. Nah ini kode ini akan ini kode ininya. Ini kode kita yang menghasilkan error ini akan sebentar. Kita hapus dulu. Nah ini kode ini akan error ya. Nah, ini memang saya sediakan untuk error. Kenapa? Karena kode ini nggak akan berhenti seperti itu. Jadi ini akan memanggil fungsi rekursi. Nah di sini rekursi ini akan memanggil dirinya sendiri. Jadi istilahnya loopingnya nggak selesai-selesai ya. Di sini bisa kita coba ya. Sorry, di mana? Nah, oh ini masih. Ini masih. Ini apa nih? Duplicate implementation. Oh, ini nggak usah kita pakai, ini aja. Biasa aja. Nah, seperti ini. Ini nggak usah pakai. Nah, sorry. Nah, kita coba lagi. Harusnya udah nggak masalah. Terminal, pintas, watch. Terminal. Soalnya restart. Nah, ini kita bisa coba jalankan node out exception handling. Nah, ini kode kita ya. Secara di compile nggak ada error di sini. Tetapi
ketika kita jalankan, maka ada error. Nah, ini ada errornya apa? Ada panjang nih. Errornya terlihat panjang ya, seperti itu. Nah, ini mungkin orang yang umum bingung, cuman kalau di sini ya kita bisa baca sebenarnya errornya. Nah, cuman kan orang umum lihat error seperti ini bingung dan programnya nggak menghasilkan apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, ini bisa kita handle nih agar errornya nggak seperti ini kayak gitu. Nggak mau di close ya, udahlah. Nah, atau mungkin contoh lain ya, contoh lain kalau ini agak susah, atau contoh lain itu kita punya suatu fungsi eval ya. Fungsi eval ini untuk mengevaluasi suatu data ya. Contohnya string, misalnya ini 10 tambah 2, ini berarti 12. Nah, ini akan nggak error nih, ini akan sukses, berarti hasilnya 12. Nah, tetapi di sini 10x, ini 10x apa kayak gitu. Secara dikompil nggak akan error nih. Tapi kalau kita jalankan nih, eval 10x ini akan bingung, nggak akan tahu apa. Ini bisa kita coba keduanya. Kena sederhana langsung aja. Nah, data sama dengan eval 10 plus 2 ya di sini. Nah, kemudian console log data. Nah, seperti ini kita bisa coba jalankan. Nah, ini hasilnya 12 ya, sesuai yang kita harapkan. Jadi ini plan A-nya berhasil seperti itu. Nah, tapi kalau kita ada suatu input user misal ngawur seperti itu, 10x ya, misal belum lengkap 10x apa, atau mungkin ya belum lengkap ya, kalau kita jalankan, ini akan menghasilkan error. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh-contoh error runtime. Nah, maksudnya ini kan ada errornya. Orang umum seperti itu yang misalnya anggap saja misalnya lagi buat lihat web, kemudian webnya down, ditampilkan error seperti ini ya kan bingung seperti itu. Maksudnya errornya apa kayak gitu. Nah, kita bisa handle loh error ini agar plan B-nya apa nih kalau error ini terjadi, apa yang akan kita lakukan seperti itu. Ini menggunakan exception handling seperti itu. Nah, di mana? Nah, caranya adalah ya kita gunakan exception handling. Nah, ini ada keyword-keyword terkait exception handling ini ada beberapa. Yang pertama ada try. Nah, ini ada yang pertama keyword try, yaitu adalah kode yang blok kode yang digunakan untuk mendeteksi error. Jadi untuk mengecek ini apakah kode yang kita jalankan ada error nggak sih, itu nanti kita gunakan try, kita coba ya kodenya. Nah, kemudian ada keyword catch ya. Catch ini merupakan blok kode kalau misalnya terdeteksi errornya, ya ini akan menangani errornya itu apa yang muncul, kemudian kita harus ngapain kalau ada error yang muncul, itu nanti menggunakan catch seperti itu. Nah, kemudian ada throw ya. Throw ini merupakan keyword potongan kode untuk mengirimkan bahwa ada suatu error ya, seperti itu. Untuk mengirimkan bahwa menginformasikan kode bahwa ada suatu error seperti itu. Itu adalah keyword throw seperti itu. Nah, untuk mengirimkan di sini object exception ya. Sedangkan kalau object exception ini maksudnya adalah objek yang mendeskripsikan error ya. Dan nanti objek yang ngasih tahu bahwa errornya itu apa saja. Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian keyword terakhir itu adalah finally. Finally ini merupakan suatu blok kode yang dieksekusi baik ketika error maupun nggak error seperti itu. Nah, tapi finally ini sifatnya opsional, boleh ada boleh nggak kayak gitu. Nah, ini ya contohnya seperti ini nih. Jadi contohnya itu kalau kita punya kode ini kita taruh di try ini untuk mendeteksi ya. Tapi kalau ada terdeteksi maka akan mengirimkan suatu error berupa exception object akan diterima di catch. Nah, nanti diterima errornya apa dan ditangani errornya nanti gimana kayak gitu. Nah, si blok catch ini hanya akan terpanggil kalau terjadi error ya. Nah, seperti itu. Contohnya kita nanti coba yang di atas ini ya. Langsung saja misal di sini kita caranya gimana sih? Caranya adalah tinggal kita bungkus kode kita yang tadinya seperti apa, mau jalan normalnya seperti apa, kita bungkus dengan try. Nah, kemudian ini kalau jalan sukses kita jalankan di sini seperti itu. Nah, tapi kalau ada error kita tulis di catch, misal console log misal error message seperti ini. Nggak ada masalah kayak gini aja. Nah, ini kita jalankan.
Nah, ini karena 10x ya, nggak jelas kayak gitu. Errornya muncul nih pesannya bahwa invalid or unexpected token. Tapi kalau kita inputnya benar, kalau kita jalankan, maka 12 yang ini nggak akan jalan seperti itu. Itu contohnya yang jalan adalah ini kayak gitu. Itu contoh dari exception handling kayak gitu. Jadi keywordnya semudah itu. Jadi ini kalau plan A-nya seperti itu, ini kalau ada kesalahan di plan A, yang kita kerjakan adalah yang bawah seperti itu. Saya kira mudah ya seperti itu. Intinya try itu untuk kalau mengecek ya, meriksa kode kita ada salah enggak seperti itu. Kalau kemudian mengirimkan salahnya di mana kayak gitu. Nah, tapi kalau itu bisa kita catch ya. Kalau di catch itu nanti ya kalau ada error apa yang akan kita lakukan. Kalau ini sih semudah nge-print data saja ya. Wah, tapi mungkin kan bisa tingkah laku lain lah seperti itu. Nah, selain itu kita bisa membuat objek exception sendiri seperti itu dengan membuat objek new error seperti itu. Nah, ini objek exception ini punya 3 anggota class ya. Ini publik semua, tipe datanya adalah message, name, dan stack-nya. Kalau message itu pesan errornya, name ini jenis errornya, kalau stack ini letak errornya di mana sih, seperti itu. Ini contohnya ini ya. Contohnya ini nih. Ini program oke-oke saja, cuman kita sengaja lempar buatkan perintah error, yaitu akan custom error seperti itu. Nah, ini akan bisa kita panggil message-nya, namanya, dan stack-nya seperti itu. Kita bisa coba saja langsung. Ini. Nah, ini throw error. Nah, ini kita bisa langsung misalnya custom error. Ada error message, error name, sama error stack. Nah, ini kita lihat satu-satu dulu, message itu yang mana. Nah, seperti ini ya. Jadi misal kita ingin, ini kan kode sebenarnya benar-benar saja, ini nggak ada masalah. Tetapi karena kita throw, kita informasikan, oh ada error loh di sini, ya, otomatis akan jalan ke catch seperti itu. Ini kita coba. Nah, untuk name adalah pesan error ini. Message adalah pesan errornya seperti itu. Kemudian kalau error.name adalah nama kelasnya ya di sini. Nah, kalau stack itu adalah ininya apa? Baris kodenya. Contohnya ini akan memunculkan errornya apa saja ya. Adalah error, custom error ya. Kemudian di baris kedua kolom ke-11 seperti itu di sini. Munculnya adalah di sini seperti itu. Errornya di sini kayak gitu. Sebenarnya sih hanya itu saja seperti itu. Itu maksudnya bahwa ini kita bisa membuat error sendiri loh. Jadi kita bisa mendefinisikan suatu error sendiri seperti itu. Jadi nggak harus yang sudah bawaan ya. Misal kita mau validasi email kan itu merupakan custom ya. Ini kita bisa bikin sendiri errornya seperti itu. Kalau nggak sesuai keinginan kita. Contohnya ada di sini. Kalau ini. Nah nih, contohnya ada di sini. Nah, mungkin sederhananya. Nggak usah pusing dulu ya. Ini cukup ini aja sih. Nah, udah. Ini udah ya. Nah, contohnya ini. Misal kita cek bahwa apakah input emailnya itu kosong. Nah, kalau kosong, maunya nggak ada tulisan @email.com, maka akan menampilkan input bukan email. Misalnya ini stacknya nggak usah ditampilkan. Nah, kalau kita jalankan, ini maka akan error seperti itu. Error, inputnya bukan email seperti itu. Tapi kalau kita tambahkan misal excel@mail.com, misalnya user menginputkannya adalah excel@mail.com seperti itu. Kemudian kita coba validasi. Nah, maka akan sukses. Yang jalan adalah ini. Seperti itu. Ya, kalau tadi karena di sini udah error, langsung di throw, langsung ke sini. Kalau ini, karena ini nggak ada error, maka akan print sukses karena nggak di throw. Sebenarnya salah satu fungsinya seperti ini, karena
ini ya untuk validasi email nggak ada kan, validasi email kan memang nggak ada gitu yang bawaannya, jadi kita bisa bikin sendiri seperti itu. Ini untuk custom aja sebenarnya. Itu ya untuk yang pro. Nah kemudian yang finally seperti itu. Untuk yang finally itu sifatnya opsional ya, kayak definisi tadi. Kalau kita lihat kalau error di sini langsung ke sini seperti itu ya. Kalau misalnya nggak ada error, kalau nggak ada error, misalnya ini nggak ada error ya ini akan di skip, maka akan ke sini seperti itu. Nah, finally ini berfungsi agar walaupun error maupun enggak ya, maupun error ya, baik error maupun enggak kodenya, ini akan dijalankan terakhir seperti itu. Ya, contohnya kita bisa masukkan aja. Mana? Ini. Misal ini kita find dan finally. Console log selesai, misal seperti ini. Kecilan. Nah, jadi kalau sukses maka akan print sukses dan selesai. Tetapi kalau error dari sini akan ke sini, yaitu akan print error pesannya apa, namanya apa, dan print selesai seperti itu. Kita bisa jalankan. Ini ya kalau mengandung email benar ya, sukses dan selesai. Kalau nggak mengandung, misalnya hanya ini saja, misalnya namanya hanya Excel saja, kalau jalankan, nah, maka akan menampilkan di sini ya, inputnya bukan email seperti itu, dan print selesai seperti itu. Suksesnya nggak akan terpanggil. Itu mengapa memerlukan finally itu agar ya terbaca seperti itu, agar kodenya dijalankan seperti itu, baik berhasil maupun tidak berhasil seperti itu. Nah, ini yang mengasih tahu kalau mau ada step selanjutnya, baik berhasil maupun nggak berhasil, ya kita bisa masukkan ke finally ini seperti itu. Ya, mungkin sebenarnya ada lagi nggak ya? Oh iya, mengapa sih kita belajar exception handling ya? Mengapa sih pusing-pusing seperti itu? Sebenarnya exception handling itu kita perlukan agar aplikasi kita lebih aman gitu, tidak menampilkan error yang tidak kita inginkan ya. Contohnya misal mungkin teman-teman familiar di web ya, misalnya ada error seperti ini ya, mengakses ini, atau mungkin SQL-nya salah di sini SQL-nya salah, atau mungkin menampilkan ya ini juga SQL seperti itu, maupun path dari lokasi directory filenya seperti itu. Nah ini kan hal-hal yang nggak kita inginkan ya, orang misalnya kita bikin web, kemudian orang akses webnya, kemudian errornya kelihatan semua kayak gitu kan nggak kita inginkan. Paling tidak ya kita misal ada errornya 400 atau mungkin errornya 400 kalau dari sisi user ya, kalau 400 kalau misalnya belum di input apa kayak gitu 400. Nah kalau di sisi server ada yang error berarti 500 seperti itu. Atau mungkin misal error-error lainnya lah kayak gitu, misal 40 misalnya nggak ada linknya 404 kayak gitu kan, kita bisa tampilkan dan lebih familiar seperti itu kan, errornya 404 misal forbidden seperti itu. Nah itu lebih baik daripada kita menampilkan error di web kita seperti ini kayak gitu. Itu sudah kodenya kelihatan ya, berbahaya karena seorang jadi tahu database-nya seperti apa. Nah, dan juga orang umum yang bukan hacker ya bingung juga, maksudnya lihat ini tuh harus diapain. Nah kan lebih jelas kalau misalnya kita kasih tahu di sini kodenya apa sih, errornya duplicate entry. Oh berarti kita bisa saja harusnya tampilkan suatu alert atau tampilkan suatu feedback untuk notifikasi untuk misalnya data sudah masuk seperti itu. Itu kan lebih familiar ya untuk user dibandingkan ditampilkan error seperti ini. Ya mungkin itu ya untuk exception handling. Sebenarnya sih itu exception handling nggak harus terikat pada PPO, memang ini di pemrograman struktur juga bisa pakai ini, cuman ada sedikit PPO-nya dikit seperti itu, tapi saya kira nggak terlalu banyak sih, tapi sering digunakan lah ini dia diantaranya ya untuk menghindari hal-hal seperti ini kayak gitu. yang nggak baik lah kalau kita bikin web kelihatan errornya kayak gitu.
Mungkin itu ya untuk materi hari ini sih saya kira cukup seperti itu. Mungkin nanti bisa ini